Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan CMC Caring Mom Community, channel untuk ngobrolin apa saja dan berbagi solusi. Saat ini saya bersama dengan Dr. Hewan Dinar Arifianto MSc. Dia seorang dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dan seorang praktisi hewan. Kebetulan dokter hewan ini adalah anak saya. Tara, ini orangnya. Jadi penampilannya seperti ini, tapi dia sangat lembut hatinya ketika berhadapan dengan hewan dan manusia. Sahabat CMC, pandemi belum berakhir dan kita tidak tahu kapan berakhir. Semoga saja segera berakhir. Dan jangan sampai banyak waktu kita di rumah ini membuat kita semakin jenuh, semakin bahasa anak sekarang ya gabut, tetapi tetap positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satu yang dipilih oleh masyarakat pada umumnya atau kalangan anak-anak remaja ini adalah memelihara hewan piaraan di rumah. Tentu saja hadirnya keluarga baru di rumah itu harus kita perlakukan dengan baik. Bagaimanapun mereka adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana menurut Mas Dokter Hewan Dinar Arifianto? Ya, saya pikir betul sekali Bu. Jadi selama pandemi ini kan terjadi banyak perubahan kegiatan sehari-hari gitu ya, baik itu orang tua maupun anak gitu ya. Dan kemarin sempat kita ketahui bersama, sempat membooming adanya orang beramai-ramai membeli sepeda ya. Selain pandemi corona juga pandemi sepeda ya, sepeda di mana-mana. Kemudian banyak yang melihara tanaman. Kemudian juga sekarang di langit-langit itu sudah dipenuhi oleh layang-layang gitu ya. Nah, dan saya pikir meskipun mungkin persentasenya tidak terlalu besar, ini banyak yang mulai beralih untuk memelihara hewan gitu ya. Buktikan dengan beberapa pet shop gitu ya berhasil menaikkan omset mereka dengan penjualannya ternyata bertambah gitu ya. Berarti kan mungkin asumsinya ada beberapa pemelihara hewan baru gitu. Nah, dan hal ini tentunya positif Bu, saya pikir, karena dengan kita memelihara hewan di rumah itu satu meminimalisasi kita keluar rumah ya. Kemudian untuk anak-anak itu juga positif karena bisa belajar, satu bertanggung jawab karena dia mempunyai hewan yang harus bertanggung jawab gitu. Dia harus memberi makan, memberi minum, kebutuhan sehari-hari, katakanlah buang air besar, buang air kecil, dan juga pada saat terjadi sakit atau apa harus peka gitu, dan kita harus membawanya ke dokter hewan. Jadi itu positif. Iya Dok, positif ya. Dan ini ketika kita senang ya ada hewan, kemudian lucu, tapi kita tidak menyadari suatu saat mereka itu juga akan sakit ya, seperti kata Dokter Dinar tadi. Nah, ini beresiko apa terhadap kita yang memelihara hewan? Tentu saja ada pengeluaran yang berbeda, begitu? Benar ya, betul. Ya, pada prinsipnya pada saat ada orang yang seumpama bertanya kepada saya, Dok atau Mas atau Pak, saya mau punya kucing ya atau punya anjing, itu kira-kira saya harus menyiapkan apa ya? Yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita berencana untuk memelihara hewan, kita harus siap dulu untuk merogoh kocek lebih dalam ya. Pengeluaran kita pasti akan bertambah ya. Jangan sampai kita berniat untuk memelihara hewan itu nanti akan, katakanlah ya, ada beberapa yang mungkin melihara hewan mungkin nek seumpama aku maem ono siso tak pakanke. Jangan seperti itu ya, jangan. Itu kesian nanti. Jadi sepertinya dia hanya mendapatkan sisa-sisa dari kita, tapi kita harus siap untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu ya. Memang dog food, cat food dan sebagainya, memang pakan khusus untuk hewan. Jadi kita pasti akan mengalami penambahan pengeluaran untuk itu baru untuk pakan ya, betul. Belum nanti untuk semua dia perlu mandi, untuk grooming kita bisa lakukan grooming sendiri ya, tidak harus di pet shop atau di grooming station, tidak harus seperti itu, tapi kita bisa melakukan perawatan sendiri. Nah, itu juga memerlukan biaya.
belum lagi kalau nanti sakit ya, karena seperti makhluk hidup yang lain ya, hewan juga bisa sakit seperti manusia, bisa demam, bisa diare, bisa muntah dan sebagainya. Nah, itu kita harus siap dengan kondisi itu dan siap secara finansial untuk melakukan perawatan yang tadi dibutuhkan oleh hewan-hewan kita gitu. Dan setiap hewan itu pasti akan mengalami sakit ya dok, tidak mungkin hewan itu akan terus sehat ya. Iya. Atau ada upaya dari dokter hewan agar hewan ini sehat terus, apa ada seperti itulah, misalnya ada vaksin, vitamin, Iya. apa dan lain sebagainya, itu ada dok ya? Tentunya ada yang nanti namanya manajemen pemeliharaan gitu ya, dan juga manajemen yang lain seperti manajemen kesehatan gitu. Nanti di awal sebelum kita record sempat juga kira-kira hewan yang aman itu apa tadi kan juga bertanya Bu. Kita sudah ngomongin itu tadi. Kalau hewan yang aman sebelum kita ke tadi ya Bu ya, yang hewan yang tadi, kalau yang aman saya pikir yang penting tidak berbahaya, yang jelas ya, hewan itu tidak berbahaya, tidak berpotensi untuk menyerang kita gitu, dan juga kebutuhan sehari-harinya itu mudah untuk didapatkan. Di pet shop juga ada, seumpama cat food, dog food itu sudah pasti ada di pet shop ya. Kemudian juga shampoo khusus untuk mereka ya, peralatan aksesoris juga ada di sana, dan hewan-hewan yang dokter-dokter familiar dengan itu gitu. Apabila terjadi sesuatu, anjing, kucing, burung, ikan, itu juga saya pikir mudah untuk pemeliharaan. Kebutuhannya juga available di mana-mana, di toko, pet shop sudah banyak gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara soal manajemen supaya kondisi hewan itu tetap dalam kondisi yang baik gitu ya, kemudian juga sehat itu ada dua macam Bu kalau di dunia kami. Jadi sehat hewannya dan sehat manusia, karena ada penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan ya, itu namanya zoonosis. Ada penyakit seperti itu. Nah, selain tadi aman ya, artinya hewannya tidak berpotensi untuk menyerang, kayak kita semua pengen melihara ular berbisa, itu kan juga berbahaya ya Bu ya, jangan. Nah, itu juga potensi penyakit itu harus tahu, baik penyakit yang hanya memang menyerang hewan-hewan tertentu maupun ada penyakit-penyakit yang menular dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Nah, itu harus diperhatikan juga gitu. Tapi dengan manajemen yang baik ya, manajemen kesehatan yang baik, itu insya Allah kita bisa terhindar dari berbagai penyakit tadi. Ya contoh kecil ya Bu ya, ada namanya penyakit skabies mungkin. Skabies itu apa ya? Saya pernah mendengar tapi coba ini benar apa tidak ya? Penyakit kulit ya dok? Iya betul. Ya, penyakit skabies itu bisa menyerang di kucing ya, kemudian di kelinci itu juga banyak. Nah, itu biasanya akan ada rasa gatal gitu, menggaruk berlebih, kemudian ada krusta atau ada keropeng-keropeng di hidung, di telinga dan sebagainya, atau kadang-kadang di sela-sela jari. Nah, itu sangat mengganggu. Itu disebabkan oleh tungau. Nah, itu juga bisa ke manusia gitu. Ya, ke pemeliharanya ya. Betul. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya tadi kita harus memberikan nutrisi yang terbaik untuk hewan kita, kemudian secara rutin dibawa ke dokter hewan untuk dicek, itu juga semakin baik. Jadi ada gangguan sedikit sudah diatasi, jangan sampai menumpuk parah baru diatasi. Itu akan ibaratnya nanti perawatannya akan lebih susah, pengeluarannya akan lebih banyak, dan efek yang ditimbulkan akan lebih besar gitu, baik untuk hewannya maupun buat manusianya, itu pemiliknya. Sahabat CMC, ternyata keputusan untuk membuat pilihan itu harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita, termasuk hewan ini. Kita harus memilih hewan apa yang cocok untuk situasi keluarga. Ya, ini tentu saja memperhatikan keamanan, kemudian manajemen pemeliharaan, manajemen kesehatannya, dan yang perlu kita perhatikan, mereka juga ciptaan Allah. Jadi harus kita bertanggung jawab terhadap mereka dengan sepenuh jiwa begitu. Oke sahabat CMC, begitu tadi tips-tips dari Dr. Hewan Dinar Arifianto. Apakah ada pesan khusus terhadap sahabat CMC untuk pemilihan memelihara hewan peliharaan? Iya, dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk yang baru mau memelihara hewan,
tadi sudah sempat kita singgung bahwa kita harus siap untuk segala resiko. Itu artinya kita akan banyak pengeluaran dan sebagainya. Kita harus menganggap mereka seperti keluarga kita sendiri ya, kebutuhannya kita penuhi sampai ke kesehatannya. Dan cintailah mereka dalam suka maupun duka. Jangan hanya kita ngambil lucunya, tapi pada saat sakit kita biarkan. Jangan. Jadi setiap kondisi harus kita terima dan kita cari solusinya gitu. Kemudian yang kedua, untuk yang sudah memelihara, mungkin sekarang punya kucing, kemudian burung atau anjing di rumah, untuk mendapatkan performa hewan peliharaan yang maksimal, berikanlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua adalah selalu rutin untuk dibawa ke dokter, meskipun itu hanya vaksinasi ya, atau pemeriksaan gigi gitu, atau pemeriksaan umum yang lain, general check up. Kadang-kadang ada yang kita mungkin tidak bisa lihat, hanya dokter yang mampu untuk melihatnya ya, gangguan-gangguan khusus yang hanya bisa dilihat oleh dokter hewan dan kita tidak tahu, maka secara rutin ada baiknya dibawa ke dokter. Kemudian tadi program pemberian obat cacing ya, pemberian vitamin, kemudian vaksinasi itu penting untuk menghindarkan segala bentuk penyakit yang dapat menyerang hewan. Kemudian untuk menghindari penyakit-penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan. Itu Bu. Ya. Wow, banyak sekali yang bisa kita perbincangkan untuk kesempatan saat ini, dan tentu saja kesempatan lain saya masih butuh Dr. Dinar Arifianto. Sangat senang. Hari ini banyak agenda ya Dok? Iya, ini barusan ditelepon ada pasien kuda yang sakit di Parangtritis, jadi saya sudah dengan dress up siap untuk menuju. Berarti ini keberuntungan CMC bisa ketemu dengan Dr. Dinar Arifianto. Insya Allah kita bisa nanti. Iya, next time kita ketemu lagi dengan obrolan yang berbeda ya. Sesi 2. Iya, yes, terima kasih. Sahabat CMC, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam untuk keluarga dan peluk erat untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.